Kembali lagi bersama saya di channel FGA Kreatif. Seperti biasa, saya akan berbagi tentang tutorial vektor. Nah, kali ini saya akan membuat vektor dari my friend saya atau teman saya yang ya kalian bisa lihat lah, dia sama ceweknya atau sama ayangnya. Wehehe, sama ayangnya ya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan cara pembuatannya, silahkan kalian tonton saja video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Dan buat yang mau request buat tutorial, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan selamat menyaksikan. Pertama-tama, karena ini menggambarnya menggunakan line art ya, yang didahulukan ya seperti biasa, rambutnya dulu atau bisa line artnya dulu. Tapi supaya lebih rapih, kalian bisa menggambarnya rambutnya terlebih dahulu. Nah, kalau di bagian rambut bisa menggunakan yang namanya lazy tools. Nah, kenapa di sini saya mau menggunakan lazy tools? Karena sama aja ya. Maupun lazy tools ataupun pen tools itu fungsinya sama sebenarnya, yaitu membuat tracingan. Tapi supaya lebih mempercepat waktu, saya menggunakan yang namanya lazy tools. Karena di situ saya lebih pede aja dengan hasilnya, dan juga kalau lebih rapih dan lebih bagus ya mungkin lebih bagusan menggunakan pen tools. Tapi ya saya lebih pede menggunakan lazy tools. Ya dikarenakan saya lebih suka menggunakan tools itu ya. Dan juga saran buat kalian, kalau kalian mau membiasakan menggunakan lazy tools ya sering-sering dipakai lah. Apalagi kalau kalian sering membuat vektor pad, ya kalian akan terbiasa dengan yang namanya lazy tools. Nah, kalau setelah di bagian rambut selesai, kalian bisa langsung ke bagian yang namanya line art. Nah, kalau untuk line art di vektor manusia, ya nggak ada bedanya sih. Kenapa bisa dibilang nggak ada bedanya? Ya karena kalau untuk vektor manusia itu untuk line art ataupun outline luar ataupun yang di dalam itu, yang setiap part-partnya itu sama aja. Mau ukuran berapapun ya dikasihnya sama dengan yang ukuran tersebut. Misalkan di sini saya menggunakan ukuran 0,8 seperti yang tutorial kemarin. Ya sampai ke dalam-dalamnya juga menggunakan line art 0,8 sampai beres pun ya mungkin seperti itu. Nah, di sini terjadi yang namanya bug ya. Jadi, kalau kalian lagi membuat vektor ya, misalkan kalian lagi ngegambar, kemudian tangan kalian keset ya, itu suka tiba-tiba kepencet kembali atau ke undo lah. Karena kan kalau double tap biasanya undo itu nggak bisa dimatiin karena udah bawaan dari sananya, nggak bisa dirombak. Nah, setelah line artnya selesai, kalian bisa pilih tools, pilih yang select tuh, kemudian select all dan combine atau gabungkan. Kalau belum pas ya bisa dipaskan dulu. Kemudian setelah di combine semua, setelah semua bagian tergabungkan di antara semua lainnya, kalian bisa ke bagian line art. Bukan line art sih, ya bisa disebut line art lah, line art mata atau bisa bulu mata. Pokoknya lanjut ke bagian area T saja. Nah, kalau untuk bagian area T, kalian gambar untuk matanya nih. Misalkan untuk bulu matanya ya gambar bulu matanya dulu menggunakan warna yang sama yang digunakan di bagian rambut dan juga di bagian line art tadi. Setelah bulu matanya selesai, lanjut ke bagian alis. Nah, kalau untuk alis menggunakan warna yang sama juga. Kalau bentuknya bebas sesuka hati kalian, yang penting sama aja alisnya, jangan sampai dibeda-bedakan. Kalau dibikin realistis sih enggak ya, karena ini temanya kan membuat gambar menjadi kartun. Masa iya jadi realistisnya, piraku lah pokoknya. Nah, kalau bagian mata sudah selesai, misalkan nih untuk bagian alis sudah selesai, untuk kayak bulu-bulu yang kecil-kecilnya itu, bulu kecil ya tau lah kalian kalau bulu-bulu kecil. Nah, bikin kayak tadi, kemudian di select all dan juga combine
atau gabungkan, kemudian duplikat. Setelah diduplikat, kalian bisa langsung geser-geser aja di bagian mana aja, misalkan dipaskan antara kanan dan kiri. Apalagi kalau si fotonya simetris, di fotonya dari depan itu pasti alisnya sama, tinggal geserkan saja dan atur-atur saja. Cara menggeserkannya supaya tidak apa ya namanya, tidak merubah si ukuran si alisnya, kalian bisa menggunakan yang pilih, kemudian ada tools tuh yang geserkan, pilih yang nomor 2, jangan sampai yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu bisa sesuka hati lah, bisa digedein, bisa di apa dibikin miring dan lain-lain. Kalau yang nomor 2 itu buat gedein doang, kalau yang nomor 3 buat geser-geser atau buat tingkat sudutnya. Nah, seperti itu. Untuk si bagian ceweknya juga sama ya. Bisa menggunakan yang namanya line art, kemudian untuk alisnya bisa duplikat, kemudian geser-geser. Pokoknya kalian perhatikan saja setiap step yang saya gambar. Nah, ini untuk alisnya. Pokoknya kalau untuk step by stepnya kurang lebih sama di setiap gambar apapun. Kalau untuk bagian alis, karena di sini biasanya saya menggunakan yang simple-simple, karena kalau yang ribet-ribet itu malah males ya jadinya. Ketika gambar itu kayak kehilangan mood di tengah perjalanan, atau jadinya WIP, work in progress. Jadi progress ya, kerja dalam proses lah mungkin. Nah, untuk sebelah kirinya kalian bisa menggunakan cara yang tadi, select all, kemudian di flip dan digeser-geser. Nah, disesuaikan, bisa pilih nomor 1, 2, atau 3. Yang biasanya saya gunakan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 4 untuk yang posisinya kayak miring, kayak lagi nengok nih, kayak si ceweknya temanku ini. Iya, bisa menggunakan yang nomor terakhir, yang nomor 4, yaitu fungsinya bisa apa ya? Ya pokoknya bisa sesuka hati kalian lah. Bisa geserkan setiap pojokannya. Kemudian bisa setelah alis selesai, langsung ke bagian bola mata. Nah, gimana sih caranya membuat di bagian bola mata? Kalau untuk bola mata ya step by stepnya sama, yaitu seperti itu tuh. Menggunakan pen tools, kemudian di orak-arik, dipaskan, kemudian centang, dan itu berguna di setiap pembuatan di bagian mata ya. Untuk warnanya tersebut bisa menggunakan warna yang semi blue gitu. Kenapa saya biasanya menggunakan warna yang semi blue? Supaya lebih apa ya, lebih warnanya lebih putih aja, lebih bagus gitu. Karena kalau menggunakan warna putih biasanya jadinya malah jadi pucat. Karena saya dulu sering di komen, kok matanya pucat banget ya? Ya karena apa ya, ambilnya dari turunan warna hitam ke putih ya, makanya jadi pucat jadinya. Kemudian kalau untuk bagian shading mata, karena kalau untuk mata gak ada lighting, cuma ada efek pencahayaannya aja yang kayak warna putih gitu ya, jadi lebih simpel lah kalau untuk mata di manusia. Gak simpel juga, kalau belum bisa ya ribet. Nah, kalau untuk shadingnya bisa menggunakan warna turunan saja lah. Nanti karena gak ada yang request di kolom komentar, jadi saya nggak kasih tahu cara-caranya ya, jadi mohon maaf ya. Nah, supaya tidak terjadi bug yang seperti itu, untuk di segmen, kalau di segmen hilang, segmen hilang ya, caranya segmen dulu warna dasarnya. Nah, seperti tadi, ini misal seperti ini nih. Nah, kalau sudah untuk bagian shading kedua, tinggal segmen, kemudian langsung kayak shading kedua itu nggak akan hilang. Jadi itu bug yang biasanya terjadi di Infinity Design versi 34, 10, 12 dan nggak tahu lagi 34 berapa, karena yang paling sering digunakan ya versi tersebut aja, versi 34, 10 sama 34, 12. Untuk bola mata bisa menggunakan circle atau lingkaran. Kalian bisa paskan saja, kemudian tinggal segmen. Untuk modifikasi kayak bola mata misalkan dikasih warna, nantilah di next tutorial mungkin saya akan membuat lagi vektor wajah. Ya wajah teman saya juga sih, tetap pokoknya ini
teman-teman saya aja yang mau dibikin vektor wajahnya dan rela untuk dibikin konten seperti itu. Kemudian untuk si bagian ceweknya juga sama untuk bola mata yang menggunakan yang simpel-simpel aja. Dan ini untuk efek dari si sinar matahari, si cahaya, dan bukan disebutnya lighting ya. Ya bukan, karena ini di bagian mata lighting, berarti lighting itu ya pencahayaan emang sih, tapi beda lah kalau menurut saya. Ya ini lebih tepatnya kayak pantulan lah, pantulan supaya kayak ke kaca itu bisa disebutnya kan pantulan. Nah ke mata juga kan pemantulan dari sinar cahaya matahari supaya si mata itu lebih terlihat bulat lah, pokoknya supaya si mata lebih terlihat bulat bisa menggunakan yang warna putih seperti itu. Warna putih pertama oval, yang kedua lingkaran, kemudian di-combine, digabung. Jangan lupa untuk gabungnya pilih nomor 2. Setelah itu bisa menggunakan tools yang namanya duplikat. Nah setelah diduplikat kalian geser-geser. Setelah menurut kalian sudah pas, kalian bisa menggunakan warna yang awal digunakan untuk line art, atau warna yang hitam, warna dasar yang gelap yang digunakan untuk line art, untuk bulu mata juga, untuk alis dan banyak hal lainnya. Nah kenapa saya menggunakan warna tersebut? Supaya warna mata lebih bagus, lebih tajam. Nah cara penggunaannya kalian ikutin saja nih seperti ini. Misalkan dikasih semua bagian, kemudian di gradient. Untuk gradient warna gelapnya ambil dari warna yang line art tadi. Kemudian untuk yang warna satunya, warna terangnya, kalian opacity-nya dinolkan supaya lebih bagus, lebih terlihat real banget gitu. Pokoknya lebih terlihat beneran seperti itu. Ya kalian perhatikan saja kalau nggak ngerti. Kemudian untuk bagian mulut nih siapa yang belum tahu cara menggunakan vektor mulut atau cara membuat vektor mulut, kalian perhatikan saja di setiap partnya. Di sini saya menggunakan warna dasar yang tadi di hitungan saya nomor 3 ya, karena untuk lightingnya cuma 2 biji, 2 warna saja, jadi warna dasarnya di nomor 3 terletaknya. Untuk shadingnya itu ada 3 ya kalau nggak salah, ada 2 shadingnya, ada 2, dan untuk 1 line art. Jadi semua totalnya untuk palet warna di bagian bibir itu cuma 5 warna. Simple kan? Simple kan? Nah seperti itu, simple banget pokoknya. Kalau orang-orang kan biasanya menggunakan kayak 7 warna, 8, 9, 10, 12 juga berapapun, yang apalagi ada yang menggunakan opacity itu hasilnya emang bagus banget. Tapi proses pengerjaannya itu loh nggak bisa direkod seperti ini karena memakan waktu yang lama. Dan juga mungkin kalau dibikin tutor ada beberapa part, misalkan part 1, part 2, part 3, dan 10, 100 dan lain-lain lah, mungkin seperti itulah. Ada yang cepat mungkin, tapi ya di crop lah. Sama juga saya menggunakan cropping di beberapa part yang misalkan kayak tadi line art kan kalian udah tahu, jadi saya cropping langsung ke bagian akhir. Nah di sini untuk kembali lagi ke tutorial ya, untuk bagian lighting di mulut biasanya saya dibikin dalam satu layar lah biar gak simpel nih. Di tutorial yang kedua saya jelaskan untuk bagian vektor si ceweknya. Pertama menggunakan warna dasar nih. Untuk warna dasar kalian tracing ke seluruh bagian. Kemudian setelah di tracing ke seluruh bagian mulut, kalian menggunakan yang namanya palette shading nomor 2. Nah untuk palette shading yang nomor 2 biasanya kalian gunakan untuk area yang lebih gede ya. Jadi misalkan area yang lebih gede seperti kalau banyak bayangan yang lebih sedikit kena cahaya lah, yang lebih sedikit kena cahaya, pokoknya di bagian yang gede lah, yang seperti itu, yang tadi tuh yang pertama. Kemudian untuk shading yang kedua di nomor tersebut setelahnya jadi lebih kecil lagi. Untuk yang ketiga itu yang menggunakan line art yang warna hitam, itu kalian dispaskan saja dengan bagian antara pemisah antara bibir atas dan bawah, itu kalian tinggal kasih seperti garis kecil kayak gitu yang supaya lebih bagus ya, lebih kecil lebih bagus, lebih rapat lebih bagus juga lah, pokoknya seperti itu. Kemudian untuk efek lighting, untuk lighting di bagian bibir atas itu tidak usah menggunakan 2 warna, cukup 1 warna saja, lighting 1. Dan untuk yang bagian bawahnya itu menggunakan 2 warna, yaitu shading 1, shading 2. Untuk cara pemindahan bagiannya bisa menggunakan yang namanya
select, kemudian yang di selectnya itu pertama bagian eh, si apa lighting 2, kemudian lighting 1 warna dasar kalian select dan geserkan ke bawah seperti itu. Nah, kalau terjadi bug ketika kalian menggunakan tools isi yang seperti tadi saya lakukan, itu kan salah satu bug ya. Kalian cek saja di bagian mana, kemudian kalian bisa cari, dan setelah dicari, setelah ketemu kalian tinggal ditutup saja bagian yang belum tadi, dan kita lanjut di next tutorial.